Hai Bunda, berjumpa kembali di Hai Bunda Live bersama saya Indah Endaliani. Nah, untuk bunda-bunda yang belum bergabung, yuk kita masuk yuk ke Hai Bunda.com karena hari ini kita ada Hai Bunda Live dengan tema bedah jadwal imunisasi IDAI 2020 dan narasumbernya adalah Dr. Tafdilah Rahmania. Untuk bunda-bunda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di Hai Bunda Live bersama saya Indah Endaliani dengan tema bedah. Saya akan pin dulu temanya, bedah jadwal imunisasi IDAI 2020. Narasumbernya pada hari ini adalah Dokter Tafdilah Rahmania. Oke. Sip. Nah, untuk bunda-bunda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung di Hai Bunda Live bersama saya Indah Endaliani. Tema kita pada hari ini adalah bedah jadwal imunisasi IDAI 2020. Nah, narasumbernya adalah Dr. Tafdilah Rahmania dan sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Untuk bunda-bunda yang punya pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan nanti akan saya bantu tanyakan ke Dr. Tafdilah ya. Yuk kita sekarang bergabung dengan Dr. Tafdilah. Halo dokter. Ya, halo dokter. Halo Mbak Indah. Gimana kabarnya dok? Baik, Alhamdulillah. Oke, mungkin bunda-bunda yang ada di rumah juga pengen tahu lebih banyak tentang Dokter Tafdilah Rahmania. Dokter ini merupakan owner dari Rumah Vaksinasi Bogor ya dok ya? Iya, betul. Mungkin sambil menyapa bunda-bunda di rumah, saya persilakan kepada dokter untuk Suaranya kedengeran ya Mbak sedikit ya? memperkenalkan diri. Suaranya Jelas, jelas suara saya kedengeran? jelas nggak mbak? Jelas. Suara saya jelas nggak dok? Jelas. Halo dok? Halo? Oke, Halo? Jelas ya? Ada. Ya. suara saya jelas? Halo, selamat siang. Iya, Siang. jelas. Perkenalkan, nama saya Dr. Tafdilah Rahmania, biasa dipanggil Dr. Dila. Domisili di Bogor Ya. nih, karena kebetulan ini owner dari Rumah Vaksinasi Bogor di sini gitu. Oke, mungkin kita langsung ke topik ya dok ya, karena tema kita pada hari ini Mangga. adalah kita akan bedah jadwal imunisasi IDAI 2020. Sebetulnya Iya. perbedaan utamanya apa sih dok antara jadwal vaksinasi IDAI 2020 dan jadwal vaksinasi sebelum-sebelumnya? Nah, jadi sebelum 2020 ini jadwal IDAI yang terakhir itu ada 2017. Nah, diperbaharui lagi Oke. ini. Jadi nggak setiap 2020. tahun berubah ya dok ya? Nggak setiap tahun berubah. Nah, perubahan 2020 ini pada dasarnya itu pertama ada perubahan dari WHO sendiri. WHO itu kurang lebih ada 10 perubahan tentang vaksin. Dan kebijakan-kebijakan di Kementerian Kesehatan atau di pemerintah kita juga di Indonesia ada sekitar 5 kebijakan mengenai vaksin ya. Dari atas dasar tersebut, maka dibentuklah jadwal yang terbaru ini IDAI 2020 gitu. Oh, jadi memang karena ada perubahan-perubahan secara internal juga ya dok ya, arahan dari pemerintah pusat dan lain-lain. Jadi ada sedikit perubahan. Nah, jadi baik secara nasional maupun internasional gitu. Oke, dok, dalam tabel terbaru kan tidak ada lagi rekomendasi yang wajib dan non wajib ya? Nah, betul. Atau mungkin dokter bisa jelasin kayak poin-poinnya sebenarnya perubahannya itu di mana aja gitu ya? Karena bunda-bunda mungkin di rumah masih bingung, emang berubah gitu kan? Iya, selamat siang bunda-bunda semua. Jadi untuk jadwal 2020 ini, kalau kita lihat tabelnya itu ada 15 jenis vaksin. Gitu. 15 jenis vaksin ya dok? Dari 15 itu, ada 14 jenis vaksin yang berubah dari sebelumnya, dari 2017. Nah, hanya satu vaksin yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu hanya tivoid. Sisanya berubah semua, baik ada perubahan minor maupun perubahannya mayor gitu.
berbeda-beda tiap vaksin. Nah, makanya yang tadi saya sebutkan, jadi perubahan ini mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan update yang terjadi di dunia maupun di negara kita sendiri. Makanya dibentuknya 2020 ini. Nah, tadi yang Mbak Indah sebutkan ya, jadi memang sudah tidak ada lagi. Dulu kan kita kenal istilahnya vaksin wajib, vaksin non wajib begitu ya. Betul. Nah, sekarang tidak ada lagi tuh pengkotak-kotakan seperti itu. Jadi semua yang ada di jadwal IDAI ini adalah vaksin yang wajib ya. Ya, 15 semuanya vaksin yang sangat dianjurkan begitu. Namun memang pada realitanya kita membaginya ada vaksin yang sudah disubsidi oleh pemerintah, ada juga yang belum disubsidi gitu. Kalau yang subsidi itu yang biasa kita temui di puskesmas atau posyandu. Ada 6 jenis vaksinnya. Yang dasar bukan sih dok itu yang disubsidi ya? Kalau sekarang udah nggak ada istilah dasar ya? Subsidi. Masih ada istilah dasar dan istilah lanjutan ada. Tapi vaksin dasar pun ada yang disubsidi, ada yang tidak gitu Mbak. Kalau yang disubsidi itu baru 6 sampai sejauh ini. Dan rencananya sih akan bertambah, cuma keburu ada pandemi nih, jadi ada pergeseran kepentingan prioritas dulu kan jadi. Yang lain ya. Gitu. Jadi memang sudah tidak ada lagi vaksinasi yang wajib maupun tidak wajib. Tapi pada dasarnya semuanya sangat dianjurkan untuk diberikan gitu. Dok, kalau dulu ada yang di kelompok tidak wajib, terus masuk ke wajib, kira-kira vaksinnya apa aja ya? Nah, jadi yang sudah disubsidi itu, kembali lagi ya, dalam artian vaksinnya sebenarnya bisa didapatkan secara gratis. Gratis ya dok ya? Di puskesmas, tapi baru di pemerintahan, ya, fasilitas pemerintah ya. Baik puskesmas maupun posyandu. Vaksinnya itu ada 6, mulai dari hepatitis B, kemudian ada polio, yang ketiga itu BCG, yang keempat ada DPT, kemudian yang kelima ada HIV, dan yang keenam ada sekarang nih campak berubah menjadi MR gitu. Oh, iya. Baru 6 itu. Nah, dari tabel itu kan ada 15 tadi ya Mbak ya. Jadi sisanya itu selain yang 6 itu semuanya belum bisa disubsidi oleh pemerintah. Jadi memang tidak ada di puskesmas atau posyandu, kita bisa dapatkannya di klinik swasta atau di praktek dokter swasta begitu. Dok, tapi dulu kan memang MR juga termasuk yang wajib ya, tapi mungkin nggak masuk yang tersubsidi ya. Nah, makanya MR ini kan termasuk baru ya, sejak 2017. Makanya di 2020 ini, kalau lihat yang 2017 masih campak tulisannya. Nah, sekarang dirubah menjadi MR karena campak sudah tidak ada, kita berubah menjadi MR. Lebih lengkap juga kandungannya dan sudah disubsidi pemerintah. Oke. Tapi nggak yang MMR ya dok? Beda lagi MMR, kalau MMR belum disubsidi. Oke. Tapi itu masuk ke 15 vaksin yang MMR. under IDAI 2020. Nah dok, untuk bagaimana untuk anak-anak yang memang kayak anak-anak saya nih yang udah terlanjur vaksinnya sudah lengkap duluan gitu, apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak? Bisa sebenarnya untuk beberapa anak yang mungkin kan karena sudah terlewat ya yang jadwalnya sebelumnya, ada yang namanya catch up vaksinasi. Jadi kita bisa mengejar vaksinnya. Walaupun sudah terlewat, bisa dikejar kembali untuk diberikan. Gitu. Dari 15 vaksin ini yang tidak bisa di catch up hanya rotavirus saja. Yang waktunya terbatas itu rotavirus saja. Yang lainnya kalau ternyata waktunya kemarin sudah terlewat, belum diberikan, masih bisa di catch up. Gitu. Nanti jadwalnya bisa disesuaikan ke dokternya masing-masing. Oke. Dok, ada pertanyaan dari Bunda Yahya Berestani. Dok, usia babyku 8 bulan, tapi belum imunisasi rotavirus dan PCV. Mana yang harus didahulukan, rotavirus dulu atau PCV dulu, dok? Nah, yang tadi tuh, rotavirus yang saya katakan, kalau rotavirus itu berbeda dengan vaksin lainnya, dia punya range waktu yang sangat terbatas. Kalau sudah lewat, disarankan sudah tidak diberikan kembali. Untuk 8 bulan itu sudah terlalu telat. Untuk jadwal IDAI 2020 ini, dosis pertama rotavirus maksimal itu usia 12 minggu disarankannya. Jadi kalau sudah lebih dari itu, untuk dosis pertamanya belum diberikan, berarti tidak perlu diberikan lagi. Nah, karena ini 8 bulan belum diberikan rotavirus dan PCV, berarti rotavirusnya sudah tidak bisa, PCV-nya masih bisa diberikan, masih bisa dikejar. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Miss Wulan.
Dok, anak saya usia 2,5 tahun. Nah, tadi yang saya tanyakan ya, vaksinnya sudah Mm, lengkap. Nah, kalau menunjuk aturan mm-mm. IDAI terbaru, masih ada yang perlu disusulkan nggak? Apa aja sih dok yang kira-kira perlu disusulkan dok? Banyak nggak? Nah, balik lagi nih ke definisi vaksinasi lengkap. Ya, Seringkali definisi vaksinasi lengkap di masyarakat itu kadang definisinya tidak sesuai. ya, Seringnya ya, dulu ya, kita betul. dengar, anak Definisinya saya beda-beda vaksinnya ya dok ya. sudah lengkap. Nah, Lengkap. banyak Heeh. yang bilang lengkap itu, sudah sampai 9 bulan. Nah, ternyata yang dimaksud dengan lengkap itu jika sesuai dengan usia di jadwal IDAI ini sudah semuanya diberikan. Berarti kalau kita Hmm, lihat di sini umur 2,5 tahun, ya, mulai dari vaksinasi yang subsidinya itu kan ada banyak tuh, mulai dari hepatitis B, polio, BCG, DPT, HIV, dan ya. MR sudah diberikan. Dan itu juga ada dosis primer, Mm-mm. dosis awal, dan kemudian juga ada dosis booster. Nah, lengkap itu juga harus juga diberikan dosis boosternya, jadi bukan hanya dosis primernya saja. Contohnya yang tadi disebutkan juga kan untuk MR kan diberikan ada dosis primernya usia 9 bulan. Nah, ada dosis Mm-mm. boosternya itu dengan diberikannya MMR tadi, Mbak. MMR itu diberikan usia untuk yang IDAI 2020 ini bulan ke-18 atau usia 18 bulan. Oke, oke, oke. Jadi, makanya Pokoknya kan kita kalau benar-benar misalnya kita pegangannya. biasanya, kalau di buku rumah sakit itu kan ada ya dok ya. Mm, 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 Nah, mm. jadi biasanya paling bunda-bunda tuh di rumah suka ngetik di tempat saya Nah, ya, suka suka nah, nandain tuh gitu kan. nah, yang penting kan bisa kita coret-coret tuh. Oh, yang ini sudah Heeh. nih, yang ini belum. Nah, jadi akan kelihatan kira-kira yang mana yang belum. Kalau untuk Oh, jenisnya memang tidak banyak yang berubah dari 2017 ke 2020. ya, Untuk pemberiannya. Mungkin ada jadwalnya aja yang beberapa bergeser. Contohnya hepatitis A. Kalau di jadwal 2017 itu kan baru dimulai usia 2 tahun. Nah, di mm-mm. 2020 ini ternyata bisa dimulai sejak usia 1 tahun atau di atas Lebih 12 bulan. lebih Seperti cepat ya itu. dok ya. Lebih cepat karena ternyata itu juga kan Oh, iya, iya, berdasarkan iya. data bahwa ternyata banyak kasus pada anak di bawah 2 tahun terkena hepatitis A gitu. Jadi Hepatitis dipercepat A di ya. usia 1 tahun. Heeh, heeh, heeh. Mm-mm. Jadi Gitu. sebetulnya macamnya tetap sama ya dok, tapi Macamnya durasinya tetap aja sama sama. dosisnya mungkin ya. Mm-mm. Kebanyakan dari yang bergeser itu Oh. jadwalnya. Nah, ada rekomendasi yang lebih baik untuk diikuti gitu. Hmm. Ada nggak dok yang Mm-mm. baru seumpama kayak kalau dulu kan vaksin flu nggak termasuk wajib ya. Mm-mm. Terus sekarang Mm. influenza jadinya wajib gitu atau enggak dok? Nah, balik lagi tadi nggak ada vaksin wajib non wajib. Jadi Iya iya kalau benar kalau maksudnya influenza masuk tidak ke berubah sih. listnya IDAI. Kalau jenis vaksinnya masih sama-sama jumlahnya 15 dari sejak 2017. Oke. Jumlah Oh iya vaksinnya masih iya iya 15. iya. Jumlahnya tidak berubah. Iya iya iya. Pokoknya Jadi dari ke-15 sebenarnya itu. bunda-bunda yang anaknya sudah besar harusnya nggak usah terlalu khawatir ya dok ya. Karena secara Kalau jumlah sudah kan besar sama nanti ya. tinggal, kalau jumlah sama. Jadi yang tadi mungkin dosisnya ada yang kelewat atau yang tertinggal. Nah, itu yang bisa dikejar. Nah, ya Mm-mm. betul betul betul. Contohnya Lanjut lagi ya nih, dok ya ke oh ya ya boleh sorry mangga. sorry dok. Nggak apa-apa dok, boleh dok. Ini Jelaskan lagi. contohnya lagi ini varicella atau cacar air. Ya. Nah, kalau di jadwal 2017, varicella itu cukup 1 kali diberikan. Ternyata Mm-mm. menurut hasil penelitian, jika diberikan 1 kali, kekebalan yang dimiliki Tetap bisa seseorang kena ya. itu baru sekitar 80%. Nah, jadi disarankan Iya untuk iya iya. diberikan 1 kali lagi. Jadi total 2 kali agar kekebalannya bisa di atas 90% gitu. Oke. Untuk cacar air ya dok ya. Mm-mm. Cacar air varicella. Iya, pantas sih kayaknya beberapa kasus kayaknya ada yang berulang gitu ya. Kalau saya Nah, pernah lihat kayak soalnya anaknya temanku beberapa kayak ada yang kena nah, lagi gitu. kemungkinan kalau varicella terutama saat mau anak masuk sekolah soalnya mau masuk Iya SD iya ya. iya. Nah, angka kejadiannya mulai Heeh. meningkat, dan seringkali kalau di sekolah varicella itu menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Makanya kita ingin mencegah itu terjadi dengan dosisnya diberikan kembali atau diberikan boosternya. Oke. Dok, lanjut ya dok ya ke pertanyaan Ya, dari mangga. Bunda Arin Dewi. Nah, sekarang boleh di-explain lagi dok tentang vaksin rotavirus. Untuk Kalau vaksin vaksinasi rotavirus ini, itu Mbak ya. perlu untuk anak di bawah Mm-mm. 2 tahun tidak dok? Nah, jadi vaksin rotavirus itu untuk mencegah diare yang disebabkan oleh rotavirus. Mm-mm. Jadi 90% diare pada anak-anak di bawah 5 tahun itu penyebabnya rotavirus. Jadi angka kejadiannya sangat tinggi. Meskipun Ya. dia sebenarnya tidak begitu
berat, tapi bisa menjadi fatal apabila terjadi dehidrasi pada rotavirus Iya, itu kan. betul dok. Dan pada anak-anak itu kan kalau dehidrasi kan cepat sekali ya kehilangan cairan. Jadi sangat dianjurkan. Nah, rotavirus ini merupakan penyebab kedua kematian pada anak di bawah 5 tahun. Jadi sangat disarankan. Di Tadi bawah itu 5 tahun rotavirus ya. penyebab kematian nomor 2 pada anak di bawah 5 tahun. Dan memang belum disubsidi sampai saat ini. Jadi baru bisa didapatkannya di klinik swasta atau di dokter swasta. Nah, untuk rotavirus spesial banget nih yang tadi dikatakan bahwa jadwalnya itu tidak boleh telat. Jadi untuk pemberian dosis pertamanya disarankan sejak usia 6 sampai 12 minggu. Itu untuk dosis pertama, harus sudah diberikan. 6 sampai 12 minggu, dok. 6 sampai 12 minggu. Oh, berarti yang dosis pertama. 6 sampai 12 Jadi itu minggu. kurang lebih 1,5 sampai 3 bulan ya. Harus sudah dapat dosis pertamanya. Makanya kalau di jadwal IDA itu rata-rata di 2 bulan diberikannya. Untuk dosis pertama. Kalau misalnya anaknya keburu umurnya 4 bulan atau 5 bulan tapi belum dapat rotavirus, jadi belum bisa diberikan rotavirus yang berikutnya. Karena dosis pertamanya kan sudah terlewat. Iya. Nah, kalau kayak gitu gimana, dok? Kalau sudah terlewat dari dosis pertama? Kalau sudah terlewat, jadi memang tidak bisa diberikan karena ada resiko kalau masih diberikan. Jadi dari IDAI sendiri tidak disarankan untuk diberikan. Berarti ya anaknya ada kemungkinan rentan terkena rotavirus gitu. Tapi dok, kalau seumpama ada kasus di mana ketika anak mau rotavirus di 3 bulan ya, tiba-tiba dia sakit, batuk pilek gitu, kan itu kan nggak bisa diberikan ya dok ya? Jadi gimana tuh dok? Ini sih, jadi memang tidak bisa diberikan lagi kalau rotavirus, khusus rotavirus nih, tidak bisa dikejar lagi. Jadi emang utamain kalau untuk vaksin-vaksin seperti rotavirus ini untuk sesuai jadwal, karena jika sudah lewat tidak bisa diberikan lagi. Kalau untuk yang lainnya, DPT, PSBV itu masih bisa dikejar. Bisa ya, rotavirus ya. Tuh bunda-bunda di rumah jangan lupa rotavirusnya ya untuk anak-anak. Kan sekarang kan angka kehamilan dan kelahiran bayi kan meningkat ya dok ya. Pasti banyak bunda-bunda yang baru punya baby. Nah, termasuk saya. Jadi mungkin buat bunda-bunda di rumah yang baru punya anak dipertimbangkan ya dari usia 1 sampai 3 bulan ya dok ya. Jangan sampai kelewat untuk vaksin rotavirus. Rotavirus, iya. Karena setahu saya kan kayak vaksin yang awal itu kan di rumah sakit ya dok ya. Itu satu. Terus udah gitu yang kedua kan polio ya. Nah nextnya baru rotavirus. Nextnya itu sebenarnya ada lagi. Kalau dulu kan BCG jadi ya kalau saya. Nih, misalnya kita ibaratkan ada seorang bayi baru lahir. Ya. Nah, diberikan hepatitis B dulu. Di rumah sakit 2017, ya? 2017 dulu itu hepatitis B itu bisa dalam 12 jam. Nah, kalau dari IDAI 2020 ini maksimal 24 jam setelah kelahiran. Jadi segera diberikan. Nanti saat anaknya pulang dari rumah sakit bisa diberikan polio tetes. Diberikan polio tetes dulu. Nah, kemudian segera mungkin sebelum 1 bulan ini rekomendasi yang terbaru 2020 itu harus sudah diberikan BCG. Nah, kalau dulu 2017 BCG itu diberikan optimalnya 2 bulan, maksimal 3 bulan. Iya. Nah, di 2020 ini berubah. Iya, di 2020 ini berubah sesegera mungkin setelah lahir sebelum 1 bulan gitu. Karena ternyata dari hasil penelitian kalau BCG diberikan sesegera mungkin bisa sampai 82% perlindungan terhadap penyakit TBC-nya. Jadi jauh lebih baik. Gitu. Tapi itu masih bisa disusul dok ya kalau si BCG. Nextnya setelah BCG baru rotavirus ya. Baru nanti ke rotavirus ya. Iya. Oke. Jadi kita mulai inget-inget lagi nih ya dok ya. Dok lanjut ya, banyak sekali bunda-bunda yang sudah nanya nih. Ada dari Bunda Kia. Assalamualaikum dok, mau tanya usia anak saya 3 bulan sebelumnya vaksin DPT 1 yang demam. Apakah nanti DPT 2 boleh ganti vaksin yang tidak demam? Kedua, bolehkah OPV diberikan bersama dengan IPV? Itu gimana tuh dok? Untuk DPT kita sering kenal nih ada istilahnya vaksin demam dan tidak demam. Iya. Padahal sebenarnya vaksin apapun tidak ada yang bisa menjamin 100% bebas demam. Karena kondisi imunitas seorang anak kan kita tidak bisa menjamin 100% kan. Jadi memang
yang kemungkinan demamnya lebih besar dan kemungkinan demamnya lebih kecil gitu. Kalau misalnya ini rencananya mau berubah dari sebelumnya yang vaksin yang kemungkinan demamnya lebih besar menjadi yang jarang demam, boleh sih boleh. Namun memang disarankan untuk menggunakan merek yang sama, jika lebih disarankannya begitu. Terus apabila mau diberikan OPV dan IPV, kalau dia sudah menggunakan vaksin DPT yang jarang demam, sebenarnya sudah dapat IPV-nya, jadi IPV-nya nggak perlu. Yang biasanya polionya terpisah itu kalau dia pakai vaksinnya DPT yang demam atau yang merek yang buatan Indonesia. Jadi DPT yang kemungkinan demamnya lebih besar itu polionya akan terpisah. Tapi kalau yang jarang demam, yang combo itu ya dok ya? Kalau yang combo jarang demam itu sudah ada polio di dalamnya, jadi nggak usah OPV lagi. Oh, oke. Jadi cukup sekali. Biarpun sebetulnya nggak menjamin 100% ya dok ya? Iya, nggak bisa menjamin. Tapi benar nggak sih dok, ada yang bilang katanya justru dibiarkan saja pakainya yang demam buat melatih imunitasnya atau gimana gitu, kan ada juga kan ya bunda-bunda yang seperti itu. Nah, ya benar. Jadi Mbak, kalau vaksin DPT itu kan yang istilahnya tadi jarang demam dan kemungkinan demam memang berbeda di kandungannya. Yang kemungkinan demamnya lebih besar, kandungannya itu DPWT, jadi whole cell. Kita bayangkan kita mau memperkenalkan kuman ke tubuh anak, tapi whole, keseluruhan kuman yang diperkenalkan. Dimasukkannya whole cell, keseluruhannya. Berarti jadi efeknya juga yang didapatkan dari tubuh itu, efek sampingnya akan lebih besar ya. Jadi mungkin demamnya akan lebih kuat gitu. Mungkin, tapi tidak selalu juga. Nah, kalau yang jarang demam itu, jadi DPAT, aseluler. Istilahnya kita mau memperkenalkan kuman ke tubuh anak, tapi mungkin hanya bagian tangannya saja, bagian kakinya saja, jadi sebagian kecil. Nah, bagian kecil dari kuman tersebut. Jadi karena dia cuma sebagian kecil, jadi di tubuh anak pun juga sebenarnya reaksinya tidak akan sebesar seluruh gitu ya? Whole cell itu kan, gitu. Tapi kalau dibandingkan mau memperkenalkan kumannya itu, mendingan kumannya semuanya apa sebagian untuk membentuk antibodi. Memang lebih baik seluruhnya whole cell gitu, tapi resikonya demamnya kemungkinan lebih besar gitu. Jadi dikembalikan lagi ke orang tua, lebih memilih risiko yang mana gitu. Oke. Nah, jelas banget tuh dok tadi. Lanjut ke pertanyaan dari Bunda Dian ya dok ya. Dok, anak saya usia 5 bulan, imunisasi yang belum dilakukan di bulan keempat kemarin, apa perlu dilakukan dulu atau nanti diulang di belakang? Oh, yang belum dilakukan. Jadi kayaknya kelengkap ya dok imunisasinya. Nggak apa-apa, langsung diberikan. Jadi semuanya masih bisa dikejar kecuali rotavirus gitu ya dok ya? Iya. Yang terlewat itu, yang 4 bulan terlewat masih bisa dikejar, nggak apa-apa, nggak usah diulang. Vaksin PCV ketiga. Kalau ini dok, ada pertanyaan dari Bunda Anita. Dok, bulan ini tanggal 6 anak saya dijadwalkan vaksin PCV ketiga. Tapi saat ini demam. Mundurnya boleh berapa hari ya dok? Kalau memang demam, kita lihat kondisi anaknya aja sebenarnya. Tunggu sampai dia sembuh dan sudah 3 hari bebas demam, baru boleh divaksin lagi. Untuk waktu maksimalnya sih tidak ada maksimal. Yang penting kita nunggu kondisi anak sembuh aja. Oke. Dok, kalau seumpamanya yang tidak boleh vaksin itu, apakah kondisinya anak itu demam atau kalau seumpama masih kayak batuk pilek gitu boleh? Atau gimana tuh dok? Sebenarnya batuk pilek tidak jadi halangan untuk vaksinasi, tidak masalah. Oh, kalau betul. Demam, nggak ada hubungannya berarti ya dok ya? Tapi kalau demam perlu ditunda dulu. Karena kan kita tidak tahu nih kondisi demamnya karena apa. Jadi nunggu dulu kondisi tubuhnya lebih stabil atau sudah sembuh dulu. Kemudian yang tidak boleh untuk vaksinasi. Tapi memang bagusnya diberikan saat kondisi badannya optimal gitu ya dok ya? Idealnya. Iya, idealnya. Dan yang kedua yang tidak boleh itu kalau ada alergi terhadap vaksin tersebut gitu. Dok, ada pertanyaan dari Bunda Ica. Dok, kenapa rotavirus tidak bisa diberikan kalau sudah terlewat usia yang tadi kita bahas ya dok? Pertimbangannya apa dok? Mungkin bisa diulang lagi dok. Karena pada vaksin rotavirus itu kan diberikannya oral atau ditetes ya. Nanti tujuan akhirnya dari vaksin ini adalah ke sistem usus si anak itu. Iya, pencernaannya itu ya dok ya. Pencernaannya di situ kan. Nah, yang ditakutkan dan memang ada beberapa laporan kejadian jika diberikan di atas 12 minggu, angka intussusepsi meningkat. Intussusepsi itu apa? Intussusepsi itu ususnya perlengketan. Jadi ususnya dilengket malahan. Bisa jadi risiko terjadi seperti itu. Dan kalau sudah intussusepsi atau perlengketan usus ini soalnya harus dioperasi.
Jadi kita mencegah risiko itu lebih baik tidak usah diberikan. Di atas 12 minggu ya, Dok? Untuk dosis pertama. Oke. Lanjut ke pertanyaan Bunda Fitria, kalau pas vaksin anak tadi sudah dijelaskan ya, Dok ya. Oke deh. Untuk flu dan batuk nggak ada masalah ya, Dok ya? Nggak ada masalah Nggak Bunda apa-apa. yang Sebenarnya tidak boleh bukan kalau halangan. demam. Iya. Ada nggak sih, Dok, persyaratannya untuk vaksin anak tuh harus bagaimana gitu, yang idealnya dari IDAI? Sebenarnya sih dalam keadaan sehat aja sih. Halo. Dan sesuai jadwalnya. Jangan sampai datang vaksin kecepatan juga. Jadi hanya dalam keadaan Jadi sehat. ada jangan sampai kecepatan. Ada yang pengen cepet-cepet biar dapat perlindungan, misalnya MR tadi ya. Jadi masih 9 bulan kurang pengen divaksin, nah nggak bisa juga. Jadi jangan sampai, harus sesuai rekomendasi umurnya. Kalau harusnya 9 bulan ya 9 bulan. Dok, ya. Mengenai dulu kan waktu itu sempat MR yang ada yang available hanya MR, MMR-nya belum ada gitu ya. Terus tiba-tiba masuk. Nah, itu banyak bunda-bunda yang anaknya setelah divaksin MR, setelah MMR-nya datang divaksin 2 kali. Itu betul atau enggak sih, Dok, sebenarnya? Boleh sih, nggak apa-apa. Perbedaannya MR sama MMR itu kan, kalau MMR ada kandungan MAMS-nya ya, MAMS atau gondongan. Memang lebih lengkap kandungannya. Kalau mau seperti itu bisa, pilihannya 2, diberikan langsung setelah MR diberikan MMR bisa. Tapi kalau diberikannya langsung berarti MR yang sebelumnya dianggap tidak bermakna untuk tubuhnya. Pilihan yang keduanya di jeda 6 bulan. Kalau di jeda 6 bulan itu bisa dianggap sebagai booster sebenarnya. Jadi booster. Sudah 2 kali. Nah, kembali ke topik mengenai booster. Sebenarnya apa sih, Dok, booster ASI? Booster vaksin ini. Booster vaksin. Nah, karena kita kalau booster itu namanya booster ASI. Ingatnya booster ASI. Jadi booster vaksin itu dosis pengingat. Contohnya ini untuk difteri ya. DPT anak-anak itu diberikan kan dari usia 2, 3, 4 bulan, kemudian ada 18 bulan. Nanti masuk SD kelas 1 itu ada dosis booster DPT. Nah, dosis untuk pengingat. Nah, dari dia usia 18 bulan sampai nanti dia masuk kelas 1 SD itu, bayangkan kadar antibodi terhadap difteri di tubuh anak tersebut tadinya 100%, dikarenakan adanya dikarenakan waktu, jadi menurun terus saja berkurang. Yang ditakutkan saat dia nanti masuk sekolah, kemudian ternyata ada kumannya, dia jadi bisa tertular. Jadi perlu diberikan dosis booster atau pengingat agar antibodinya bisa meningkat lagi, melesat lagi menjadi 100% gitu. Makanya penting sekali dosis booster. Oh iya. Nah, itu berarti biasanya dosis booster diberikan setelah vaksin apa namanya ya tadi? Maksudnya setelah vaksin 15 vaksin itu selesai gitu ya, Dok? Masing-masing punya jadwal booster masing-masing katanya. Oh gitu. Iya. Kalau kita lihat di jadwal IDAI ada perbedaan warna. Ada yang warna kuning di sebelah kiri itu dosis primer. Yang di sebelah kanannya ada yang perbedaan warna itu dosis booster. Beda jadinya. Jadi setelah yang primer selesai baru ada yang boosternya itu ya? Setelah primer selesai baru ada boosternya. Oke. Ini, Dok, lanjut ke pertanyaan dari Bunda Novi. Dok, anak saya mau usia 12 bulan. Jadwalnya PCV, varicella. Nah, itu bisa dicicil nggak sih, Dok? Lebih baik urutannya yang mana dulu, karena kalau sekaligus nggak tega. Sama kita juga takut ya, Dok, ya. Kasihan juga anak-anak. Jadi dalam vaksinasi itu ada istilah vaksin combo. Combo itu satu vaksin isinya beberapa jenis. Contohnya DPT itu ya, ada difteri, pertussis, tetanus. Ada lagi vaksin simultan. Vaksin simultan itu dalam satu waktu diberikan beberapa jenis vaksin. Contohnya misalnya seperti ini, diberikan dalam satu waktu, hari itu juga diberikan sebelah kanan PCV misalnya, sebelah kiri JE, di paha varicella misalnya seperti itu. Boleh diberikan secara keilmuan, boleh. Namun jika mau dipilih, mungkin rata-rata bisa maksimal 2 ya, karena lumayan nih kanan kiri kakinya masing-masing terkena suntikan. Nah, kalau misalnya mau ditanyakan mana yang dipilih, dahulukan yang anak belum punya sama sekali. Kalau dalam hal ini kan berarti dia sudah pernah diberikan PCV ya sampai 3 kali. PCV-nya masih bisa ditunda, berarti berikan yang dia belum pernah sama sekali, varicella sama JE-nya gitu. Agar di tubuhnya sudah ada antibodi. JE apa sih, Dok? Japanese encephalitis.
Nah, itu juga baru ya, Dok ya? Ya, termasuk baru. Di jadwal yang kemarin 2017 itu termasuk baru dimasukkan. Oh, oke, Iya. oke, oke. Jadi Indonesia Jadi ini ini yang di baru 2020 dianggap bukan JE. ya, Dok? Di 2020 diperbaharui lagi jadwalnya. Di 2017 dulu, Oh. JE itu diberikan di atas 1 tahun. Dan disarankan untuk daerah-daerah endemis. Contohnya adalah Bali, gitu. Nah, di 2020 ini, Oh. JE bisa diberikan di atas usia 9 bulan. Dan diulang 1 tahun kemudian untuk daerah-daerah endemis dan yang akan bepergian ke daerah endemis. Nah, di Oh, iya, iya, Indonesia iya, yang iya. sudah dilaporkan daerah endemis itu ada 9 provinsi, termasuk Mm-mm. Bali. Nah, termasuk Jakarta nih. Jakarta Endemis juga juga, kita. Yogyakarta. Iya. Jadi kan kalau diistilahkan yang berada di daerah endemis dan yang akan menuju daerah endemis. Nah, berarti kalau saya juga orang Bogor mau ke Jakarta sebenarnya sama aja, perlu juga kan. Iya, Jadi iya. Tapi seluruh Indonesia kayak yang di diperlukan. jadwal 2017 dia termasuk vaksin wajib atau enggak sih, Dok? Maksudnya yang ada di Termasuk yang buku sangat itu loh. dianjurkan. Iya, Oh, sangat dianjurkan. termasuk. Nggak masuk kan ya, Rencananya Dok sih ya? Kayaknya memang, nggak ada ya, Dok ya? uh, nah rencananya akan menjadi vaksin subsidi sebenarnya. Tapi keburu pandemi nih, Oh. tergeserkan prioritasnya. Oh gitu. Jadi memang Karena sedang dibuat untuk vaksin JE subsidi ini. Sudah ada sih dari produk dari Indonesia. Nunggu launching aja, nunggu di ini kan aja. Dok, itu Dipromosikannya gitu. pertanyaan dari Bunda Mutia, penting nggak sih JE? Nah, yang tadi itu penting. Penting banget sebenarnya. Karena kita masuknya Kalau endemis kita, ya, nah negara endemis, ya Dok. jadi JE itu penyebabnya yang ditularkan lewat virus yang ditularkan lewat nyamuk. Mirip demam berdarah gitu prosesnya. Iya, 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 iya. Dok, pertanyaan dari Bunda Nisa. Dok, bahaya atau tidak kalau anak tidak dikasih vaksin PCV? Kalau bahaya, seberapa Nah, besar potensi terkena penyakitnya? Karena PCV tergolong mahal, 450.000 iya sampai betul. 1,2 juta. PCV ini termasuk juga vaksin yang rencananya akan masuk subsidi pemerintah. Semoga secepatnya, soalnya Oh, harganya lumayan mahal. Kenapa? Sampai mahal ya, Dok. dipertimbangkan masuk di subsidi. Nah, jadi PCV atau pneumonia ini penyebab nomor 1 loh untuk kematian anak di bawah 5 tahun. Penyebab pertama makanya. Jadi kalau ditanyakan penting atau tidak sih sangat penting. Terutama ya untuk keluarga-keluarga yang di rumahnya mungkin polusi udaranya tinggi atau ada anggota keluarga yang merokok, itu kemungkinannya menjadi sangat tinggi. Jadi PCV ya, sangat Dok ya? disarankan. Oke, oke. Iya, ya, buat bunda-bunda yang di rumahnya mungkin ada anggota keluarga yang merokok ya, mungkin anak-anaknya, jadi kalau bisa diprioritaskan untuk itu. Iya, Nah, itu jadi kan sangat pneumonia ya, rentan. Dok ya? Pneumonia. Ada hubungannya nggak sih sama COVID? Nah, ya termasuk nih. Karena kan COVID itu yang menyebabkan kondisi berat itu salah satunya ke paru ya, pneumonia juga. Pneumonia. Iya, Jadi betul, kalau Dok. berhubungan sama COVID ini, dari WHO sendiri sudah menyatakan vaksin yang disarankan diberikan untuk mencegah komplikasi COVID ini adalah influenza dan pneumonia ini, PCV. Iya, iya. Dua itu memang. Tapi berarti kalau anak-anak sudah divaksin, atau kita kan juga waktu masih kecil pasti udah pernah ya, Dok ya? Itu dia belum bisa nih. membantu PCV berapa persen termasuk sih untuk vaksin yang baru soalnya. Oh, berarti zaman-zamannya kita dulu belum ya? Belum ada. Baru Zaman termasuk anak-anak vaksin baru sekarang itu anak berarti baru. kan sudah ya? Nah, berarti Kemungkinannya anak jadi kemungkinan yang ditakutkan dari COVID itu kan perburukan pada paru-parunya. Jadi diharapkan memang dengan sudah diberikannya PCV, perburukan ke paru-parunya juga menjadi minimal gitu. Influenza pun sama. Kalau untuk kita yang dewasa, berarti kalau sama mama belum divaksin pneumonia, boleh ya, Dok ya? Divaksin PCV? Bisa sebenarnya. Karena menurut WHO sekarang pun disarankan sih. Oh iya, ada juga kan jadwal vaksinasi dewasa. Nah, Dok, pertanyaan lagi. Oh, ada ya? Oke. Dok, ada pertanyaan dari Bunda Mutia lagi. Bedanya imunisasi di puskesmas dan rumah sakit swasta tuh apa ya, Dok? Oh, bedanya sih yang tadi itu. Kalau puskesmas baru menyediakan vaksin-vaksin yang disubsidi pemerintah. Kalau swasta, selain yang disubsidi, yang non-subsidi juga menyediakan. Jadi memang lebih banyak. Tapi kalau untuk produknya sih sama persis. Tidak ada bedanya.
Bedanya kalau yang Oke. swasta itu yang non subsidi itu kebanyakan masih impor kan. Kalau yang non subsidi masih impor ya. Dok, Mm-mm. kalau Makanya harga seumpamanya lumayan. ini nih dok, kan sekarang kan kondisinya pandemi ya, jadi kayak bunda-bunda mungkin Mm-mm. banyak yang anaknya harusnya vaksin, tapi karena takut ke rumah sakit, ditunda-tunda Jadi dulu tertunda mungkin. vaksinnya. Nah, Mm-mm. bagaimana saran dari dokter terkait mengenai hal ini? Pertama sih dilihat dulu kondisi anaknya bagaimana. Vaksin yang Ya. belum diberikannya apa saja. Utamakan vaksin primer diberikan. Vaksin primer yang tadi ya. Misalnya seperti hepatitis B pertama, polio awal-awal, polio pertama, DPT pertama, rotavirus pertama, PCV pertama seperti itu, usahakan primernya sudah diberikan. Kalau memang ternyata tidak bisa sama sekali, untuk booster masih bisa sih dipending sampai 1 bulan memang rekomendasi dari IDAI. Jika memang kondisinya Untuk sangat tidak boosternya ya. memungkinkan ya. Jika memang kondisinya sangat tidak memungkinkan, mungkin rumah sakitnya juga tutup atau juga aksesnya susah gitu. Masih bisa sebenarnya Iya. dipending sampai 1 bulan. Tapi balik lagi diusahakan untuk tetap diberikan sesuai jadwal. Kenapa? Karena yang kita takutkan COVID ini jadi contoh nyata ya, pandemi terjadi itu karena penyakit infeksi. Dari 15 jenis vaksin ini itu adalah ada 15 jenis penyakit yang sebenarnya ditakutkan akan menjadi pandemi berikutnya kalau cakupan imunisasinya turun. Contohnya yang kita alami dulu kan 2017 itu ada pandemi difteri, ada endemis difteri ya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kasus difterinya meningkat sangat banyak sekali di seluruh Indonesia dikarenakan banyak daerah yang cakupan imunisasinya memang turun gitu. Jadi dikembalikan lagi, kalau memang bisa diusahakan untuk diberikan vaksinasi sesuai jadwalnya. Pilihlah tempat vaksinasi yang memang protokol kesehatannya baik. Kemudian juga yang penting kita memilih bagaimana di sana tempatnya itu memberikan jarak agar orang-orang tidak berkerumun, pemberiannya tidak lama-lama, maksimal 10-15 menit gitu. Jadi mungkin yang di tetap tempat diberikan. dokter yang di rumah sakit Bogor betul-betul khusus untuk vaksin aja ya dok ya? Iya, makanya sekarang kita memang selama pandemi ini khususkan vaksin saja karena tujuan kita ingin mencapai cakupan imunisasi tinggi itu. Ditakutkan kalau misalnya cakupannya rendah, memang jangan sampai ya COVID selesai kita menghadapi pandemi berikutnya gitu. Oke. Dok lanjut ya dok, udah makin banyak nih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi dari Miss Wulan, kapan PCV mulai disubsidi? Anak di atas 2 tahun masih bisa disusulkan atau tidak untuk PCV? Kalau disubsidi belum tahu nih, tapi masih bisa diberikan PCV sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun ya Bunda Wulan, berarti masih bisa. Pertanyaan lagi dari Bunda Iis, dok bayi saya usia 4 bulan, jika pas vaksin imunisasi tanggal 24, apa bisa saya imunisasi di tanggal lebih cepat? Nah itu dia dok yang tadi, lebih cepat 1 minggu dari tanggal vaksin sebelumnya. Ada bahayanya nggak? Vaksin, kalau untuk vaksin yang mereknya sama atau jenisnya sama, misalnya nih dari DPT 1 ke DPT 2, jangan lebih cepat, lebih lambat masalah nggak apa-apa. Kalau lebih cepat malah respon imunnya belum terbentuk. Oh, berarti lebih baik agak lebih lambat seminggu daripada maju seminggu ya dok ya? Iya. Jadi karena respon dari badannya imunnya belum terbentuk ya. Belum terbentuk ya. Oh iya. Itu penting banget sih ya dok ya, karena kadang-kadang kita kayak udah sekalian aja gitu kan ya, daripada bolak-balik ke dokter, tapi ternyata nggak boleh ya. Iya, jadi lanjut ke pertanyaan Bunda. Lagi. Lanjut ke pertanyaan Bunda Fitria ya dok ya, kalau mengikuti vaksin standar yang diberikan di puskesmas atau posyandu tidak apa-apa kan dok? Nah itu gimana tuh dok? Nggak apa-apa banget malah, tapi memang yang tadi itu paling kalau di puskesmas dan posyandu baru vaksin-vaksin yang subsidi. Kalau mau dilengkapi untuk vaksin non subsidinya, memang perlu untuk ke klinik swasta atau dokter swasta. Kan tadi yang dokter bilang baru 6 ya? 6 yang kalau dari puskesmas atau posyandu 6 ya? Sementara yang dari IDAI panduannya ada 15. Iya. Nah, berarti masih kurang beberapa vaksin lagi, jadi baiknya dilengkapi di rumah sakit ya dok ya? Iya, makanya mau yang subsidinya di puskesmas boleh, jadi nanti uangnya bisa ditabung nih untuk yang non subsidi di rumah sakit swasta gitu. Oke. Nah dok, pertanyaan dari Bunda Hikari, dok kalau untuk vaksinasi dewasa apa saja yang direkomendasikan? Nah,
banyak nih, bisa sejam sendiri juga. Ada jadwalnya sendiri ya. Nanti coba dicek Boleh jadwalnya di di mana, googling, Dok, kalau kita mau cek. boleh di googling, ada jadwal imunisasi dewasa dari PAPDI, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Ada. Ada, bisa dicek di Google ya, Dok ya, vaksin imunisasi atau imunisasi dewasa dari PAPDI. Oke. Oke deh, Dok. Nah, Dok, pertanyaan lagi nih, Dok, bagaimana sih tanggapan dokter terhadap bunda-bunda atau keluarga-keluarga yang ada di rumah yang memang anti vaksin? Jadi Kan banyak ya yang katanya nggak mau vaksin karena sih. memasukkan segala macam ke dalam badan dan lain-lain gitu. Ya, pertama sih untuk yang mereka yang memilih untuk memvaksinasi anaknya, biasanya saya akan bertanya dulu alasannya apa. Biasanya mereka yang punya alasannya, entah atas dasar agama, atau mungkin juga ada trauma. Iya, betul. Beberapa orang trauma, kakaknya dulu habis divaksin demam tinggi terus kejang gitu. Mungkin seperti itu juga. Atau juga karena alasan budaya dari mertua, orang tua dilarang karena itu ngapain sih anak sehat kok malah disuntik. Ada juga seperti itu. Jadi dengan tahu alasannya, jadi saya bisa masuk situ untuk mencoba menjelaskan kenapa sih vaksinasi itu penting, baik secara agama ataupun ini secara keilmuan ya. Kalau misalnya mau dibilang vaksinasi itu keputusan masing-masing, sebenarnya tidak bisa juga. Untuk vaksinasi itu merupakan hak anak, dan sebenarnya di Indonesia ini dilindungi undang-undang loh. Jadi emang ada undang-undangnya ya, Dok ya? Iya, ada undang-undangnya sebenarnya. Kalau misalnya orang tua tidak memberikan vaksinasi pada anaknya, sebenarnya ada undang-undang hukumnya juga gitu. Dan bahayanya lagi, karena dari pemerintah pun sudah kasih subsidi ya, Dok ya? Iya, dan sebegitu pentingnya vaksinasi gitu. Kalau misalnya sampai tidak tercapai target cakupan imunisasinya itu, sebenarnya ada bahaya lain kan gitu. Ada yang kita kenal namanya herd immunity atau imunitas kelompok. Misalnya dalam satu yang gampangnya, dalam satu RT ada 100 orang penduduknya. Namun yang divaksinasi hanya 80 orang. Nah, dengan 80 orang atau 80% ini sudah cukup untuk melindungi 20 orang lainnya yang tidak divaksinasi itu. Yang tidak divaksinasi 20 orang itu mungkin anak yang baru lahir sekali, yang sangat kecil, atau orang tua yang sangat lansia dengan penyakit tertentu. Nah, mereka juga bisa terlindungi. Jadi yang kita takutkan kalau cakupan imunisasi ini semakin rendah, maka herd immunity itu tadi tidak tercapai. Kalau herd immunity tidak tercapai, maka penyakit ini bisa semakin cepat menyebar dan menjadi semakin berbahaya. Jadi ini bukan hanya tentang kita dan anak kita, tapi juga tentang kesehatan komunitas gitu. Jadi diharapkannya sih tetap diberikan untuk vaksinasi. Kalau misalnya mau dibahas secara agama, memang ada juga bisa kita bahas secara agama, apa secara kandungan atau secara bagaimana. Iya, atau misalnya ada secara trauma, atau secara trauma bisa juga kita gali. Oh ternyata anaknya yang sebelumnya demam jadi kejang. Oh berarti kita bisa cegah dengan diberikannya misalnya vaksin yang jarang demam atau diberikan paracetamol terlebih dahulu. Jadi ada banyak, karena sepenting itu sebenarnya vaksinasi. Nah, Dok, bicara tentang demam nih, Dok ya, kan kadang-kadang setelah anak kita divaksin gitu ya, nah begitu dibawa pulang itu kan suka panas. Cuma kadang-kadang bunda ini suka bingung, kira-kira ini panasnya karena vaksin atau karena memang terpapar virus lain gitu. Nah, itu ada perbedaannya nggak sih, Dok? Atau efek samping vaksin kali ya? Mungkin dokter bisa briefly jelaskan, jadi biar bunda-bunda nggak terlalu khawatir. Hampir semua vaksin sebenarnya pada dasarnya, jadi benar sih, pasti bunda-bunda baru pulang vaksin bikin takut ya demam ya. Vaksin apapun kemungkinan demam selalu ada. Dok, halo? Agak putus-putus. Iya. Iya, halo. Nah, mulai putus-putus lah ya. Tetap demam ya Mbak ya? Oke, tadi putus-putus. Iya. Nah, kalau demam karena vaksin, kedengeran Mbak suara saya? Kedengeran, Dok. Kedengeran ya, gambarnya aja nih. Udah mulai. Demam karena vaksin rata-rata maksimal itu 3 hari setelah disuntik. Gitu. Jadi memang
jika memang lebih dari 3 hari kita lihatnya, kemudian juga kita perhatikan ada keluhan lain nggak, jangan-jangan ada keluhan batuk pilek juga, Iya. atau ada keluhan ruam merah juga, bisa jadi sebenarnya demamnya itu koinsiden atau ikutan ya, barengan kejadiannya sama vaksinasi gitu. Oh, Jadi jadi kita lihat dulu aja. ditunggu 3 hari ya dok ya? 3 harian maksimal. Untuk Rata-rata demamnya kalau apakah karena itu vaksin akan? akan turun, Mm. akan turun sebenarnya. Jika sudah 3 Nah hari, dok, kalau kalau karena untuk vaksin dia akan turun sendiri. kalau kalau karena demam karena vaksin, apakah dia naik turun atau enggak dok? Atau setelah Bisa dikasih naik turun tempra juga. gitu atau paracetamol dia bisa turun? Heeh. Oh, tetap bisa naik Iya, turun ya? bisa naik turun juga bisa. Itu dia berbeda-beda kondisi imunitas setiap anak. Dan bisa sampai berapa dok panasnya? Ada yang sampai tinggi bisa, makanya ada beberapa anak memang bisa jadi kejang ya. Ada namanya istilahnya kan kejang demam. Oke, jangan demam ya, betul 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 dok. Makanya kita Jadi perlu memang tahu juga riwayat di keluarganya, ada riwayat anggota keluarga yang kejang demam nggak. Kalau misalnya ada, sebaiknya jangan tunggu sampai tinggi, segera diturunkan saja suhunya gitu. Oke, dok lanjut ke pertanyaan dari Bunda Novi. Dok, apa benar kalau punya anak perempuan bisa vaksin HPV sedini mungkin? Biasanya di Oh iya usia berapa benar. ya? Betul ya dok? Di rekomendasi 2020 ini, HPV diberikan pada anak perempuan usia 9 tahun. Sudah bisa. Semakin Berapa cepat kali sih semakin dok kalau bagus. HPV itu dok? Nah, kalau untuk usia 9 sampai 14 tahun cuma cukup 2 kali. 9 sampai. Jadi Kan kalau di kira atas 3 kali ya? 15 tahun, kalau di atas itu sampai dewasa 3 kali memang. Kalau untuk 9 sampai 14 tahun 2 kali aja udah cukup. Itu vaksin HPV itu statusnya apa dok? Nah, ini Direkomendasikan beberapa wajib kah? sangat Atau gimana? direkomendasikan. Karena kan HPV penyebab kanker kedua ya di Indonesia. Tinggi sekali. Dan sebenarnya kita beruntung HPV ada vaksinnya, tidak seperti kanker yang lain. Kanker payudara kan tidak ada vaksinnya. Iya, betul-betul ya. Jadi bisa Rahim dihindari gitu ya, Dok ya? Bisa dihindari, karena penyebabnya karena virus ini bisa dihindari. Jadi sebaiknya sih benar-benar diberikan. Maka ini termasuk, contohnya Jakarta ya, sudah ada pemberian untuk kelas 5 SD, pemberian HPV gratis dari pemerintah. Oh gitu. Oh, kalau yang laki-laki kan enggak ya, Dok ya? Laki-laki bisa sendiri mandiri. Perempuan dulu yang disubsidi. Nggak dikasih subsidi ya. Dok, tapi kalau seumpama kalau ibu-ibu kan harus pap smear dulu ya, setelah itu baru boleh divaksin. Atau Kalau sebetulnya sudah boleh saja berhubungan, vaksin ya. tapi tidak harus vaksin. Kalau Harus sudah pap smear berhubungan, terlebih disarankan pap dahulu. smear dulu. Karena perlu tahu dulu kondisinya bagaimana. Takutnya Tapi kalau ternyata seumpamanya misalnya enggak, ada Dok. infeksi atau apa gitu. Karena takutnya ada infeksi atau ada yang lain yang perlu disembuhkan dulu. Jadi sembuhkan dulu baru nanti diberikan vaksin. Oh iya. Jadi jangan, karena ada yang kayak karena udah ada paketan gitu kan. Jadi mau langsung aja vaksin gitu. Tapi ternyata belum pap smear, jadi harus pap smear dulu gitu ya, Dok. Sebaiknya sih pap smear dulu. Dan pap smear juga kan untuk perempuan yang telah berhubungan sebaiknya dilakukan rutin. Iya, betul. Medical betul. check up jadinya. Ya, betul. Jadi sebaiknya pap smear dulu. Oke, Dok. Lanjutnya, Dok ya. Dari Bunda Fani. Bagaimana dengan vaksin pada bayi yang prematur? Nah, yang digunakan untuk dari usia kronologis atau usia koreksi ya, Dok? Untuk prematur usia ini sesuai kelahirannya. Yang beda cuma kalau berat badannya di bawah 2000 gram aja atau 2 kilo. Kalau sudah di atas 2 kilo atau 2000 gram sama aja. Sesuai usia kronologisnya. Jadi dilihat dari berat badannya ya? Berat badannya aja. Oke. Dok, pertanyaan dari Bunda Sally. Bunda, saya selalu pakai vaksin yang anti demam. Tapi masih aja tetap demam. Iya. Itu kenapa ya, Dok? Padahal harganya lumayan jauh bedanya. Karena tetap masih ada kemungkinan demamnya walaupun demam sangat ya. 0,0 sekian persen itu masih ada. Iya. Even dokter juga kalau seandainya kita vaksin juga, biarpun kita ditawarkan gitu ya, pasti dokternya biasanya ngomong lagi sih, Dok, kayak tapi tetap masih ada potensi demam ya, Bu, gitu. Masih ada. Anak saya juga demam kok. Oke. Dok, kalau sudah vaksin sebaiknya minum paracetamol atau tunggu reaksi apakah anak rewel atau demam baru diberikan paracetamol. Nah, ini bagus nih, Dok, pertanyaannya. Sebaiknya tunggu aja. Kalau bisa diberikan tanpa paracetamol lebih baik, tapi kalau ternyata anaknya sebegitu rewel dan demamnya sampai mengganggu tidurnya atau mengganggu menyusuinya, diberikan saja.
Jadi kita balik lagi ke kondisi anak saat itu. Seberapa perlunya dia untuk diberikan paracetamol. Kalau memang tanpa paracetamol bisa, nggak apa-apa. Kalau orang tuanya juga kuat untuk gendong terus, misalnya kan pasti kan anaknya rewel, minta digendong terus kan, boleh nggak apa-apa. Tapi itu tadi ya, kalau ada resiko kejang demam di keluarga sih jangan, mendingan diberikan paracetamol. Dok, tapi kalau seumpamanya sebelum demam boleh nggak? Maksudnya jadi kayak diberikan paracetamol. pencegahan aja gitu. Sarannya sih jangan. Tetap ya harus ada kayak demam-demam, maksudnya sumbang gitu ya, mulai rada anget boleh gitu ya dok ya. Oke. Dok, anakku yang BCG, nah pertanyaan dari Bunda Seri nih dok. Dok, anak saya yang BCG terlewat vaksinnya karena kemarin itu takut ke rumah sakit pas COVID-nya tinggi. Nah itu bisa langsung aja vaksin ke dokter atau gimana ya? Kalau BCG gimana dok aturannya dok? Kalau usianya di bawah 3 bulan, walaupun tadi disarankannya sesegera mungkin, bisa langsung diberikan. Tapi kalau usianya sudah di atas 3 bulan, misalnya 4, 5, 6 bulan belum BCG, perlu diberikan mantuk dulu atau uji tuberkulin dulu. Kita untuk make sure kalau dia belum terpapar ini ya dok ya, TBC gitu ya. Oh, berarti nggak boleh sembarangan juga ya? Iya, karena takutnya nanti cuma kayak perihal suntak-suntik aja. Wah, berarti sebenarnya 3 bulan pertama ya dok ya yang mesti agak lebih hati-hati gitu ya. Yang BCG dan rotavirus kan ya tadi ya dok ya? Oh iya, rotavirus juga. Itu BCG dan rotavirus boleh bersamaan dok? Pemberiannya boleh. Simultan. Karena kan rotavirus kan dari tetes. Dari tetes ya? Nah dok, ada beberapa keadaan di mana ketika dikasih obat tetes itu seandainya polio dan rotavirus ya dok yang dari mulut kan muntah gitu anaknya. Nah itu perlu diulang atau bagaimana dok? Pertama muntahnya itu keluarnya kapan? Segera saat itu juga atau misalnya setengah jam kemudian. Nah kalau misalnya masih dalam 10 menit awal itu harus diulang. Jadi dia udah keluar lagi dari lambungnya. Tapi kalau bisa misalnya muntahnya lebih dari 10 menit, baru 1 jam kemudian baru muntah, nggak apa-apa, itu udah masuk semuanya. Untuk yang polio dan rotavirus ya. Terus kalau untuk rotavirus juga kan isinya kandungannya cukup banyak ya, dibandingkan polio kan hanya 2 tetes. Kalau rotavirus juga kira-kira yang muntahkannya seberapa banyak. Misalnya ini baru dikasih nih. Iya. Ada kan isinya ada yang 2 cc tuh. Misalnya dimuntahkannya kira-kira hanya setengahnya saja, hanya 1 cc, itu nggak perlu diulang juga. Kalau dari produsennya sih sudah perlu diulang. Bisa diteruskan saja. Jadi emang jadi kalau seandainya kalau pengulangan kita bayarnya 2 kali dong dok. Kenyang. Iya. Jadi saran dokter kalau bisa jangan minum susu dulu ya dok ya sebelum vaksin sebelum diberikan vaksin yang dari mulut ya. Iya betul. Oke. Dok, satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Dari Bunda Fani, dok mengapa anak yang sudah diimunisasi lengkap masih bisa terkena penyakit TBC? Apakah penyakit itu bisa kambuh lagi setelah dinyatakan sembuh dengan pengobatan selama 1 tahun? Saya juga beberapa kali sempat dengar cerita dari teman-teman sih dok, yang anaknya padahal sudah disuntik BCG, terus tiba-tiba ada orang dari rumah yang atau dari pihak luar yang ternyata sakit TBC dan menularkan gitu ke anaknya. Dan itu treatment pengobatannya cukup lama kan ya dok ya. Iya betul. Nah itu jadi bagaimana dok, kok masih bisa kena ya gitu? Iya. Pertama karena kondisi TBC di Indonesia sangat tinggi. Indonesia itu endemis TBC, tuberkulosis. Sangat tinggi sekali dibandingkan negara lainnya ya. Karena saking tingginya ini, jadi vaksinasi yang berjalan di situ tuh memang efikasinya menurun. Nah, makanya di 2020 ini BCG disarankan diberikan untuk segera. Kalau segera dari lahir maksimal 1 bulan, perlindungannya bisa 82% itu. Jadi lebih tinggi lagi. Sebelum-sebelum ini kan kita memberikan BCG rata-rata 1-2 bulan ya, atau lebih ada yang telat. Nah, jadi kalau diberikannya waktunya agak telat, memang efikasinya menurun, berkurang. Kalau efikasinya berkurang seperti itu, berarti masih ada kemungkinan anak tersebut untuk terkena penyakitnya. Dan juga lingkungannya sangat mempengaruhi, makanya kan lingkungan dari segi kalau TBC nih ya, sanitasinya bagaimana, higienitasnya bagaimana, ventilasinya bagaimana di rumahnya. Jadi sangat mempengaruhi. Tapi setelah pengobatan selama 1
Setelah dinyatakan sembuh dengan Kalau pengobatan selama 1 tahun bisa ya mm-mm, dok ya? Maksudnya kembali, jadi kayak nggak ada virus ada lagi di beberapa badannya gitu? ini tergantung Atau kondisi anaknya juga, tergantung kondisi tiap orang juga. Bisa kambuh lagi oke, bisa. Jadi ada beberapa orang yang memang sudah diberikan pengobatan sampai lengkap, ternyata kambuh ya. lagi. Mungkin kita dengar juga resistensi obat. Jadi dia tidak cocok dengan obat tersebut. Jadi obatnya tidak bisa membunuh kumannya seluruhnya, memerlukan obat yang lebih poten lagi jadinya. Jadi memang ada kasusnya sih ada, tapi tidak banyak sih, jarang sih, sedikit sekali. Oke. Ya dokter, terima kasih banyak ya dokter Dila atas Ya, waktunya. sama-sama Nah Mbak mungkin sebelum Indah. babai-babai sama bunda-bunda di rumah boleh kasih sedikit kesimpulan dari tema kita hari ini dok. Jadi nih untuk jadwal imunisasi IDAI 2020 ini ada 15 jenis vaksin semuanya. Yang mana 14 jenisnya ada perubahan dari jadwal 2017. Ada yang satu yang tidak berubah sama sekali. Nah, perubahan ini ada yang minor, ada pun yang mayor. Ada yang berubah jadwalnya, ada yang berubah jumlahnya. Jadi untuk saat ini coba dicek jadwal masing-masing, dicek riwayatnya masing-masing kira-kira yang belum diberikan apa, atau ada yang terlewat apa, atau ada yang kurang apa. Karena kembali lagi ke definisi imunisasi lengkap. Imunisasi lengkap itu apabila imunisasi ya telah diberikan sepenuhnya sesuai jadwal IDAI ini, baik dosis primer maupun dosis booster. Nah, baru dikatakan lengkap jika semuanya sudah terpenuhi, maupun baik maupun booster tersebut. Kenapa imunisasi ini penting? Karena kita ingin mencegah pandemi berikutnya terjadi. Imunisasi ini disebut sebagai sumbangsi terbesar ilmu pengetahuan. Karena tujuan kita adalah untuk mengeradikasi atau menghilangkan penyakit. Jadi sangat-sangat penting sekali. Semoga vaksinasi bunda-bunda sekalian di rumah bisa dilengkapi semuanya ya. Baik untuk anak-anaknya, untuk keponakannya, untuk semuanya. Gitu. Oke, makasih banyak dokter Dila atas waktunya, sharingnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok. Iya, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Oke, dah. Ya Bunda, demikianlah bincang-bincang kita dengan Dokter Dila. Untuk bunda-bunda yang tadi ketinggalan, bisa langsung kembali ke Instagramnya haibunda.com dan nanti bisa cek di feed karena kita akan upload Hai Bunda Live kita pada hari ini di sana. Oke, jangan lupa saksikan terus Hai Bunda Live. Saya Indah Endaliani undur diri. Sampai ketemu lagi.